Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malsya Yuniza Ataula dengan NIM 04031281924040. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah boneka dengan mulut terbuka. Lalu di sini ada beberapa dental standar, diantaranya ada sonde, kaca mulut, eksavator, pinset. Dan di sini saya menggunakan kapas lidi steril untuk melakukan pengambilan lesi. Selanjutnya di sini ada tabung spesimen yang sudah saya beri identitas pasien, tanggal pengambilan spesimen, dan juga ada lokasi dari spesimen. Selanjutnya di sini terdapat kotak sampah meja, lalu ada kotak tisu kecil, lalu di sini saya menggunakan handscoon, masker, hand sanitizer, dan juga terdapat gunting. Langkah selanjutnya dari pemeriksaan ini adalah pemeriksaan operator. Karena pemeriksaan ini harus dilakukan dengan bersih dan steril, maka kita juga harus memastikan bahwa alat dan bahan itu harus dalam keadaan steril. Lalu kita juga harus mengkondisikan diri kita dalam keadaan bersih dan juga menggunakan alat pelindung diri atau APD. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan kita terlebih dahulu dengan air mengalir dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan masker atau memakai masker. Cara dalam pemakaian masker yang baik dan benar, itu yang pertama kita pegang pada bagian kanan dan kiri masker. Seperti ini, lalu kita kondisikan. Bagian berwarna putih itu harus berada di bagian dalam, sedangkan yang berwarna biru itu harus berada di bagian luar. Karena bagian putih berfungsi untuk menyerap air, sedangkan bagian biru berfungsi untuk waterproof atau anti air. Selanjutnya kita sejajarkan pada bagian hidung, mulut, dan juga dagu. Lalu kita tarik tali pada belakang masker ini hingga ke belakang kepala kita. Seperti ini. Lalu pastikan bahwa masker sudah menutup hidung, mulut, dan juga dagu dengan baik. Kemudian kita tekan bagian kawat penyangga yang berada di atas itu hingga pas ke hidung, hingga tidak ada celah yang tersisa. Langkah selanjutnya adalah penggunaan handscoon atau sarung tangan. Cara penggunaan handscoon yang baik dan benar ini, yang pertama kita posisikan tangan kita itu berada pada posisi yang seharusnya. Ketika handscoon berada di sebelah kanan, maka harus berada di sebelah kanan tangan kita juga. Namun tangan kita untuk sebelah kiri, handscoon berada di sebelah kiri pula. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan handscoon untuk tangan kiri terlebih dahulu, dibantu dengan tangan sebelah kanan. Kita posisikan bahwa telapak tangan kita menghadap ke atas dan punggung tangan kita berada pada bagian bawah. Dibantu dengan tangan kanan, kita akan memasukkan jari jemari pada handscoon. Tangan kanan yang membantu tangan kiri itu harus memegang handscoon pada bagian dalam. Selanjutnya ditarik hingga menutup ke seluruh permukaan tangan dan pastikan bahwa tidak ada permukaan tangan yang terbuka. Selanjutnya menggunakan handscoon atau sarung tangan pada tangan sebelah kanan dibantu dengan tangan sebelah kiri. Caranya sama, yaitu jari jemari kita dimasukkan, diposisikan, ditarik menggunakan tangan. Cara yang akan kita lakukan dalam melakukan pemeriksaan ini, pada saat pengambilan lesi kita akan menggunakan kapas lidi steril dengan cara diputar pada lesi putih si pasien. Tujuan dari pengambilan spesimen ini yang pertama adalah membantu dalam penegakan diagnosis dari infeksi yang diderita oleh pasien. Kemudian hasil pengambilan lesi atau pengambilan spesimen dari pemeriksaan ini itu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga kita mampu mengetahui secara pasti penyakit apa yang diderita oleh pasien dan pengobatan yang tepat untuk penyakit tersebut. Selanjutnya adalah data yang diambil dari pemeriksaan ini itu berguna menjadi data penunjang dari data anamnesis maupun data pemeriksaan fisik si pasien. Selanjutnya dari pemeriksaan ini kita mampu melihat perubahan struktural maupun fungsional dari kondisi medis si pasien. Langkah selanjutnya adalah pengambilan spesimen. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengambilan spesimen ini. Yang pertama adalah kita akan meminta pasien untuk membuka mulutnya terlebih dahulu sebesar 3 jari. Kemudian kita akan menentukan lokasi dari lesi. Pada kasus ini, lesi terdapat pada bagian palatum si pasien. Seperti ini.
maka kita akan melakukan pengambilan spesimen. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil wooden stick atau kapas lidi steril untuk melakukan pengambilan spesimen. Kita akan memegang kapas lidi steril ini pada bagian yang tidak terdapat kapasnya, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menentukan lokasi dari lesi pasien. Pada kasus ini, lesi putih terdapat pada bagian palatum atau langit-langit dari mulut si pasien. Selanjutnya, kita akan melakukan sentuhan atau melakukan usapan pada si lesi pasien ini, lesi di pasien ini, yaitu pada bagian palatum, itu dengan tekanan yang normal. Selanjutnya, kita akan melakukan putaran pada lesi putih ini sebanyak 2 hingga 3 kali untuk mengumpulkan lesi. Selanjutnya, lesi yang sudah terkumpul pada cotton swab ini atau kapas lidi steril ini akan kita masukkan ke dalam tabung spesimen. Akan kita masukkan ke tabung spesimen, lalu kita gunting ujung yang terdapat lesinya. Selanjutnya, sisanya kita buang ke kotak sampah, lalu kita tutup dengan rapat pada bagian tabung spesimen. Lalu tabung spesimen ini kita beri keterangan. Di antaranya terdapat identitas pasien yang berisi nama, umur, dan jenis kelamin dari si pasien. Selanjutnya kita tulis juga tanggal pengambilan spesimen dan juga lokasi dari spesimen. Pada kasus ini, lokasi terdapat pada bagian palatum dari mulut si pasien. Hal ini ditujukan agar kita mengetahui secara pasti penyakit yang diderita pasien dan juga mengetahui pengobatan yang tepat untuk penyakit tersebut. Maka selanjutnya adalah pelepasan APD. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam melepaskan alat pelindung diri ini, yaitu melepaskan sarung tangan terlebih dahulu, baru masker yang kita gunakan. Langkah-langkah dalam pelepasan masker ini, yaitu kita mulai dari bagian dalam. Jangan sampai kita menyentuh bagian luar dari sarung tangan ini. Lalu kita lepas. Dan kita buang ke kotak sampah. Itu juga sebaliknya, kita sentuh bagian dalamnya, kita tarik. Lalu kita buang ke kotak sampah. Selanjutnya kita akan melepaskan masker, yaitu jangan sampai menyentuh bagian luar dari masker karena ditakutkan terkontaminasi oleh penyakit. Selanjutnya kita lepas bagian pada tali, lalu kita lipat masker ini menjadi 2 seperti ini, lalu kita buang ke kotak sampah. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.